semuanya sehat ya? Gimana tadi malam hujan? Rumahnya kebanjiran apa enggak? Ada yang kebanjiran enggak? Ada? Siapa yang kebanjiran rumahnya? Hah? Kamu? Terus gimana dong barang-barangnya? Ketua kelas, siapa temannya yang tidak masuk hari ini, nak? Robi. Robi. Kemana Robi? Sakit. Sakit. Tapi dia nggak mau keterangan. Oh. Untuk yang lain, kalau sakit, tolong berikan surat yang berisi tentang keterangan kalau kalian itu sedang sakit. Biar ibu tahu ya. Baiklah anak-anak, semuanya dalam keadaan sehat. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan belajar. Sebelum belajar, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa, nak? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengaruh dan interaksi antar ruang akibat iklim dan geologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh dan interaksi antar ruang akibat ketersediaan sumber daya alam. Ibu mau tanya nih sebelum belajar, di tempatmu ada tidak hasil dari sumber daya alam? Ada. Pasir dan batu dan pasir. Apakah batu dan pasir itu juga dihasilkan oleh tetangga di desa kalian? Tidak. Jadi kalau ada orang di tetangga desa kalian mau membeli pasir itu dari tempat kalian ya? Iya, berarti itu artinya terjadi interaksi. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan dan interaksi antar ruang akibat ketersediaan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melakukan pembelajaran, nanti anak-anak diharapkan untuk dapat satu, menelaah persebaran barang-barang tambang di negara ASEAN dengan benar. Yang kedua, diharapkan nanti kalian dapat menelaah kegunaan barang tambang yang terdapat di negara ASEAN. Yang ketiga, anak-anak nanti diharapkan dapat menyimpulkan langkah-langkah menanggulangi kerusakan hutan dan laut. Yang terakhir, nanti kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai pengaruh ketersediaan sumber daya alam terhadap bentuk interaksi antar ruang dengan percaya diri. Nah, sebelum masuk ke kegiatan ini, ibu ingin membagikan soal pretest terlebih dahulu kepada kalian. Tolong dikerjakan. Dikerjakan ya. Yang sudah mendapatkan silakan langsung dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 4 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak perlu melihat pekerjaan dari temannya ya. Nama ditulis. Ya, nama, kemudian kelas, mata pelajaran. Ya, kalian pilih salah satu jawaban
Yang belum tidak usah terburu-buru, waktunya masih ada ya. Sudah, Nak? Sudah semua? Sudah ya, waktunya sudah 4 menit. Silakan. Nah, kalian sudah melakukan pretest. Nanti ibu periksa. Nanti di akhir kita akan melakukan post test ya. Tadi ibu sudah tanya sama kalian, apa sumber daya alam yang tersedia di lingkungan tempat tinggal kalian? Tadi apa katanya? Batu dan pasir. Nah, sekarang kita lihat ke sumber daya alam barang tambang yang terdapat di negara-negara ASEAN. Jadi di negara-negara ASEAN ini bukan hanya sekedar barang tambang saja yang dimiliki ternyata. Ada juga sumber daya hutan. Kemudian ada sumber daya laut. Nah, ini semua adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Nah, ibu akan tampilkan gambar. Nah, ibu akan tampilkan gambar. Kalian silakan amati. Perhatikan gambarnya. Kelihatan? Kelihatan. Ini ada gambar 1, gambar 2. Gambar 3, perhatikan. Paham? Sudah diamati? Nah, sekarang kalian boleh memberikan komentar atau pertanyaan tentang gambar yang ibu tampilkan tadi. Ada yang mau menanggapi atau berkomentar atau memberikan pertanyaan? Boleh. Bagus sekali pertanyaannya. Aulia bertanya, di gambar 1 itu ada kegiatan apa? Gambar 1, kegiatan apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh. Pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara. Ada yang bisa menambahkan? Benar? Kegiatan
sekali ya. Jadi gambar 1 itu adalah kegiatan penambangan batu bara. Ada lagi yang mau berkomentar atau menanggapi? Boleh. Bagaimana pengaruh ketersediaan sumber daya minyak bumi terhadap perubahan dan interaksi antar ruang? Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana pengaruh ketersediaan minyak bumi yang dimiliki suatu negara terhadap interaksi antar ruang. Minyak bumi berarti gambar kedua. Ada yang bisa jawab? Boleh. Suaranya yang kencang dong. Ketersediaan minyak bumi di satu negara, kemudian negara tersebut melakukan ekspor ke negara-negara yang tidak memiliki ketersediaan minyak bumi. Oh, katanya kita beri apa dulu? Katanya ketersediaan minyak bumi di suatu negara akan membuat negara tersebut melakukan ekspor kepada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam minyak bumi. Betul? Nah, sekarang masih ada yang mau bertanya? Ya. Sekarang Ibu minta kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang gambar yang Ibu tampilkan ini. Gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3 dan gambar 4. Kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, kemudian kalian tulis, nanti serahkan sama Ibu. Silakan buat pertanyaannya. Buat aja di kertas lembar ya. Udah, Bu. Jangan hanya satu pertanyaan, buat lagi minimal 3. Udah, Bu. Ya. Kasih nama ya.
Ayo, waktunya sudah habis. Udah ya, udah semua. Ya, alhamdulillah. Ibu seleksi dulu ya pertanyaannya ya. Luar biasa, pertanyaannya banyak sekali. Ada yang bertanya siapa yang membuang sampah ke sungai? Terus mengapa terjadi kebakaran hutan? Ada juga yang bertanya apa kegunaan minyak bumi? Banyak sekali pertanyaan. Nah, tetapi pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua itu Ibu akan ambil beberapa saja yang akan Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi ada pertanyaan pertama itu mengenai persebaran dan kegunaan dari sumber daya tambang yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan hutan dan kerusakan laut. Untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu sudah siapkan ini. Karton ini berisi nama kalian beserta kelompok. Jadi siapa yang sudah Ibu berikan ini nanti bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, teruslah. Setelah Ibu bagikan, tolong disematkan di baju biar nanti ketika Ibu melakukan penilaian itu lebih mudah. Teruslah. Kelompok 1 silakan disematkan di baju. Teza, mana Teza? Resita, sematkan di baju ya. Jiki, Jiki. Aurel di depan. Kemudian kelompok 2. Asmi, mana Asmi? Sematkan di baju ya, silakan. Galang? Mana Galang? Sematkan di baju ya Galang. Zalwa? Zalwa kelompok 2. Amegian? Kelompok 1 silakan atur ke tempatnya. Amegian? Yepi mana Yepi? Yepi? Ferry?
Sematkan di baju ya. Radianto. Oke, Radianto. Anissa mana Anissa? Kelompok 4 Rama. Farel. Adityo. Siva mana Siva? Aziza. Refki mana Refki? Sudah dapat semua pembagian kelompok? Sudah, silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 2 mana kelompok 2? Mejanya ditaruh sana, dari 2 meja. Meja, biar lebar. 2 meja. Kalau enggak, di sana aja. Disatukan mejanya disatukan. Kelompok 4, mejanya disatukan. Kelompok 4, mejanya disatukan. Ya. Kelompok 1, disatukan aja mejanya biar nggak terlalu sempit. Ya. Coba, ke belakang. Mejanya disatukan. Sudah bergabung? Masih ada yang mau bergabung? Ya. Ya. Kelompok 1 ini tugasnya. Kalian diskusikan dan berikan jawaban atas apa pertanyaan yang ada di situ. Kelompok 2 ini tugasnya. Kalian diskusikan. Kelompok 3 ini kelompok 4 ya. Nah, langkah kerjanya kalian baca perintah yang ada di situ, kemudian kalian boleh mencari informasi dari buku paket yang ada atau atau bahan ajar yang telah dibagikan, atau juga kalian bisa buka lewat internet, ya. Nah, nanti ada yang bertugas menuliskan hasil pencariannya, kemudian ada yang bertugas untuk mempresentasikan. Silakan, boleh dikeluarkan HP-nya. Ayo. Ya, silakan. Siapa yang tulisnya? Ketuanya siapa nih? Ya, tulis ya. Ayo. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Tulisnya langsung di situ saja. Langsung tulis di situ saja. Ya, masih diskusinya di sana. Tulis nama kelompoknya. Siapa yang bertugas menulis? Mana HP-nya? Dicari. Kalau kamu ada HP, banyak enggak nih?
Yang tidak memiliki HP, buka bukunya saja atau bahan ajarnya, ditulis nama kelompoknya. Mana artinya mencari? Coba ya, kalian bisa lihat, kalian bisa cari di internet atau di buku, boleh juga di bahan ajar yang mulai dibagikan. Yang tulis satu orang. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ya, di situ. Ini nama kelompoknya. Ya. Dibagi, Mbak. Orang cari yang ini. Kamu cari bagaimana? Ada yang merasa kesulitan? Hah? Bagaimana? Ya. Yang lain dicari sama-sama ya.
tuliskan hasil diskusinya di lembaran yang sudah Ibu berikan ya. Yang lain ikut mencari. Ada kesulitan? Berdiskusi ya. Bagaimana? Waktunya 5 menit lagi. Ayo, diselesaikan. Gimana? Ini jauh dulu di halaman. Udah? Ayo, yang belum. Semua anggota kelompok bekerja ya. Biar semuanya dapat nilai. Bisa di mana? Sudah? Yang
Sudah? Sudah, waktunya habis ya. Nah, silakan ditentukan salah satu kelompoknya. Maju ke depan, tunjukkan hasilnya. Lihat dulu. Tidak perlu dikumpul, kalian presentasikan ya, hanya lihat saja apakah memang benar-benar sudah selesai. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai? Oke, silakan. Lanjutkan. Setelah ini, setelah kalian selesai, kalian nanti akan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Nanti kalau kelompok 1 mempresentasikan, kelompok lain itu memberikan tanggapan atau boleh juga pertanyaan ya. Yang artinya kelompok yang mempresentasikan itu wajib untuk menjawab. Sudah kelompok 4? Sudah kelompok 4? Sudah? Ya, waktunya sudah habis. Kesempatan pertama untuk mempresentasikan kelompok 1. Tidak perlu maju ke depan, cukup dari tempatnya masing-masing. Nanti satu orang perwakilan dari kelompok 1 membacakan hasil dari diskusinya atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, yang lain gimana? Siap? Siap. Sudah?
sehingga terjadinya hubungan interaksi antar negara ASEAN. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Aura dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok lain? Boleh. Dari kelompok berapa perkenalkan diri dulu? Kelompok 1 siap-siap ya untuk menjawab atau menanggapi kembali. Suaranya kencang sayang. Perkenalkan, nama saya Rizky Nawira Fitri dari Ada ke sini nak? kelompok 4. Apakah setiap negara membutuhkan batu bara? Nah, pertanyaan dari Siva untuk kelompok 1, apakah setiap negara membutuhkan batu bara? Siapa yang mau jawab? Dari kelompok 1. Saya Bu. Nah, silakan Ruslan. Batu bara banyak diperlukan oleh negara-negara berkembang, sedangkan untuk negara maju sudah mengurangi penggunaan batu bara dan beralih kepada energi terbarukan. Nah, bagaimana Siva? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah? Sudah. Siva sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 mempresentasikan. Mana kelompok 2? Perkenalkan, nama saya Ferry Naufal Rasidi. Saya akan mempresentasikan negara yang menghasilkan minyak bumi di ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar. Penggunaan minyak bumi adalah manfaat. Minyak bumi adalah sebagai salah satu sumber daya penting, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan perabotan rumah tangga, hingga sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah seperti minyak bumi akan mengekspornya ke negara-negara yang tidak memiliki barang tambang minyak bumi untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok, sehingga terjadilah hubungan interaksi antar negara ASEAN. Bagaimana? Paham kelompok lain tentang apa yang dipresentasikan sama kelompok 2 tadi? Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Bagaimana negara lain yang tidak memiliki sumber daya alam minyak bumi memenuhi kebutuhannya? Pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana negara lain memenuhi kebutuhan minyak bumi sedangkan negaranya tidak menghasilkan? Bagaimana? Siapa yang mau jawab kelompok 2? Boleh. Mereka akan melakukan impor negara-negara lain yang menghasilkan minyak bumi. Mereka akan melakukan impor kepada negara-negara lain yang menghasilkan minyak bumi. Bagaimana kelompok 3? Sudah puas jawabannya? Sekarang kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Ini nak. Yang kencang suaranya nak. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya akan menyampaikan hasil diskusi. Presentasikan hasil diskusi. Mengapa peristiwa di atas terjadi? Kebakaran akan Jadi faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dapat berasal dari standar pandang tahan bumi. Dampak kebakaran bumi adalah polusi udara yang mengakibatkan asam dan nilai. Bagaimana cara menanggulangi kebakaran hutan? Ekonomi kaum bawah itu akan berubah pengembangan hutan sekarang tidak menambah pokok sembarangan. Pembuangan jumlah industri yang diatur
siap-siap bertanya ya, atau mau tanggapan ya. melanggar hukum dan melakukan Kerusakan hutan. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Boleh, dari perkenalkan diri dulu Tegar, nah. Suaranya kencang. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizky. Apakah kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia? Apakah kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia? Pertanyaannya untuk kelompok 3. Siapa yang mau jawab? Boleh. Perkenalkan, nama saya Radi. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Ya, benar. Kebakaran sering terjadi di Indonesia, apalagi di waktu musim kemarau. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Radi. Sekarang giliran kelompok 4 mempresentasikan. Siap-siap kelompok lain untuk bertanya ya. Dengan tidak menggunakan racun atau bahan peledak, bukan atau bukan harimau saat menangkap ikan di laut. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Atau menanggapi? Boleh, kelompok 1. Boleh, apa tanggapannya untuk kelompok 4? Tanggapan untuk kelompok 4 yaitu selain langkah-langkah yang teman-teman sebutkan untuk menanggulangi kerusakan laut, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan dan patrol laut lebih insentif agar kerusakan laut dapat diminimalisir. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Aurel. Nah, jadi kita sudah melakukan diskusi, kalian sudah melakukan presentasi satu persatu. Nah, Ibu minta kalian untuk menyimpulkan hasil dari diskusi. Ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Boleh, Nusran? Suaranya kencang ya. Simpulan kita pada hari ini: 1. Ketersediaan barang tambang di negara ASEAN menyebabkan terjadinya interaksi dan perubahan ruang. Negara yang tak memiliki barang tambang akan mengimpor dari negara yang memiliki barang tambang sehingga terjadi interaksi antar ruang. 2. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian adalah memilih pohon-pohon tertentu yang akan ditebang sesuai dengan umur dan ukuran batang sistem tebang pilih, mencegah terjadinya kebakaran hutan, mencegah penambangan hutan untuk lahan pertanian, tidak menebang pohon sembarangan. Langkah-langkah menjaga kelestarian laut adalah mengelola sampah atau limbah hasil industri dengan baik, tidak membuang sampah atau limbah ke laut, membersihkan laut dari sampah atau limbah yang menimbulkan pencemaran, melakukan usaha pelestarian terumbu karang, tidak menggunakan racun atau bom peledak ikan, bukan harimau saat menangkap ikan di laut. Benar sekali. Terima kasih. Kesimpulan dari hasil diskusi yang disampaikan oleh salah satu teman kalian. Nah, di sini Ibu tambahkan ya, Nak ya. Jadi benar, ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan ASEAN itu menyebabkan terjadinya hubungan interaksi antar negara-negara ASEAN. Contohnya saja nih, ketika Singapura tidak memiliki
sumber daya alam minyak bumi, dia akan melakukan impor dari negara-negara yang memiliki ketersediaan minyak bumi. Begitupun Indonesia. Ketika Indonesia memiliki sumber daya alam berupa batu bara, dia akan melakukan ekspor ke negara-negara yang tidak memiliki batu bara. Nah, langkah-langkah untuk menanggulangi kebakaran hutan itu yang pertama, itu adalah dengan tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar, kemudian tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat atau di semak-semak atau di hutan. Kemudian cara menanggulangi kerusakan laut itu dengan tidak membuang sampah di mana? Di laut, tidak membuang limbah pabrik ke laut, tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, karena kalau menggunakan bahan peledak nanti ikan-ikan yang kecil atau terumbu karang itu dapat rusak, ya. Nah, itu tadi sedikit penguatan dari Ibu. Ibu akan bagikan lembar kerja. Kalian silakan isi. Ibu beri waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Dikerjain ya. Yang sudah memperoleh silakan mengerjakan. Ya, berapa orang lagi yang belum? Sudah semua? Ya? Silakan dikerjakan. Pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Disilang saja langsung di situ ya.
Ya, kasih nama ya, jangan lupa namanya. Sudah? Dah. Sudah. Kesimpulan dari satu. Sudah. Udah ya, semuanya sudah selesai? Kalau tadi ini dari KPD, sekarang Ibu mau kasih soal post test. Tadi kan di awal kita sudah mengerjakan soal quick test, sekarang kita mengerjakan soal post test sebentar ya. Ya, cukup. Ini soal post testnya. Silakan yang sudah memperoleh soal post test, silakan dikerjakan. Berapa? Waktunya nggak banyak ya, 3 menit saja. Karena soal post testnya sama dengan soal pretest tadi. Ya, cukup ya dapat semua, silakan dikerjakan yang sudah memperoleh soal post test. Waktunya 3 menit. Dibaca lagi, nanti salah.
Semua nak? Alhamdulillah ya. Sudah semua, alhamdulillah. Nah, kita hari ini telah melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kemudian tadi kita melakukan diskusi, presentasi, mengerjakan soal LKPD, soal post-test. Kita sampai ke penutup pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian paham tentang apa yang kalian kerjakan tadi? Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, Ibu akan menyampaikan pesan moral untuk kalian ya. Ibu akan menyampaikan pesan moral kepada kalian. Jadi kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang sangat luar biasa banyak. Ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, ada hutan, ada laut. Nah, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkannya dengan bijak. Bagaimana cara memanfaatkannya? Dengan mengambil hasilnya, tapi tidak dengan sifat yang berlebih-lebih, dengan sifat serakah. Kita ambil sepenuhnya, kemudian kita kita perbaiki lagi, kita lestarikan lagi supaya tetap terjaga sumber daya alam kita ya. Ayo ketua kelas, siapkan pembelajaran hari ini. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.